Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Niko Fitranto di konten eFootball Mobile. Nah, jadi hari ini teman-teman kita bakal bahas pelatih ya yang lagi heboh gitu ya, yakni pelatih mantan pelatih Liverpool dan juga Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, teman-teman ya. Nah, siapa sih teman-teman yang nggak tahu Jurgen Klopp? Jurgen Klopp itu merupakan salah satu pelatih gitu ya. Itu masa topnya itu prime-nya di tahun 2016 di Dortmund ya. Koreksi kalau salah ya. Pokoknya di antara tahun 2016 sampai 2017 itu di Dortmund dia sangat-sangat bagus gitu ya. Sampai kalau nggak salah Dortmund itu udah sampai nembus final UCL gitu ya. Nah, terus pindah nih pelatihnya, dibeli sama Liverpool. Nah, di Liverpool dia di tahun 2019 sampai 2020 itu dapat sextuple gitu ya. Jadi ngeraih 6 piala sekaligus termasuk UCL ya. UCL terus piala yang internasional gitu ya, yang lawan klub-klub yang menang UCL, yang menang UEL, yang menang UECL gitu ya, dan lain-lainnya itu diadu tuh di situ. Ya, ini merupakan suatu kebanggaan tentunya bagi fans Dortmund dan juga fans Liverpool gitu ya. Karena Jurgen Klopp ini ya pelatih bagus gitu dan rilis di football. Nah, sekarang kita bakal lihat apakah gameplay di eFootball ini bakal bagus juga gitu ya. Nah, di sini gue coba push rank ya di divisi 3. Nah, tapi sebelum push rank gue bakal jelasin dulu kira-kira link up play-nya apa, playstyle-nya apa dari Jurgen Klopp ya. Jadi Jurgen Klopp ini teman-teman, dia itu punya dua playstyle utama, yakni quick counter dan juga possession game. Nah, bagi teman-teman yang suka main serangan balik cepat gitu ya, atau mungkin mau yang gerasak-gerusuk, terobos-terobos, pakai quick counter. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mainnya yang agak sabar dikit gitu ya, pakainya possession game ya. Oke, nah kita lanjut. Apa sih manfaat dari Jurgen Klopp ini? Yang pertama itu untuk pemain yang dia itu di umur 23 tahun ke atas ya, itu bakal dapat buff gitu ya, 200% gitu ya. Jadi artinya untuk pengalaman bermainnya tuh lebih dibagusin untuk AI-nya ya. Nah, kemudian untuk booster 1 sama booster 2-nya, yang pertama speed ya. Tentunya kan kalau misalnya di real life di Liverpool atau di Dortmund, Klopp itu kan mengandalkan kayak pemain Muhammad Salah, Sadio Mane gitu ya, yang speednya itu cepet-cepet. Jadi dibuatlah sama Konami ini speednya +1 gitu ya untuk booster pertamanya, sama booster keduanya itu aggressionnya +1. Nah, untuk aggression mungkin teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk link up play-nya. Jadi link up play-nya itu skenario-nya gini, dari belakang ya, dari CB itu diumpan lambung ke LWF atau RWF gitu ya. Dengan playstyle-nya apa? CB-nya itu punya gaya permainan build up. Kemudian untuk Kime-nya atau yang menerima umpannya itu di LWF atau RWF dengan playing style-nya prolific winger gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau aktifin link up play-nya, pilih pemainnya sesuai dengan playing style-nya gitu ya. Kalau misalnya nggak sesuai ya nggak bisa. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Gue udah racik formasinya di sini, susunan formasinya gue pakai 5-2-3 teman-teman ya. Kenapa 5-2-3? Kenapa nggak 4-3-3 gitu ya? Karena gue ngerasa ya, untuk playstyle quick counter ataupun possession game itu harus wajib 5 back ya. Karena kan defensive line-nya tinggi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering pakai long ball counter, itu bakal kerasa banget perbedaannya sama quick counter gitu ya. Jadi ya untuk antisipasinya kita harus memperbanyak backnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai teman-teman ya. Apakah pelatih ini bagus gitu ya dan worth it untuk dibeli? Ya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Ini opsional aja. Kalau misalnya teman-teman mau pakai dan ngerasa cocok, silakan dibeli gitu ya. Ataupun punya tujuan untuk beli tapi cuman buat dikoleksi doang, karena jarang banget nih ya Jurgen Klopp dia rilis gitu ya di football, dan ini kayaknya baru pertama kali sih. Dulu ada namanya G. Zeidler ya, waktu masih di Liverpool.
Tapi kan dia nggak official nih. Kalau ini kan Jurgen Klopp namanya. Gitu. Oke, di sini kita ketemu musuh ya. Formasi 4-2-2-2. Kita pakai formasi 5-2-3 teman-teman ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Untuk instruksi individunya sih gua itu ya pakai defensif di DMF. Ya nanti gua kasih tahu di formasinya ya, kita lihat. Oke, buat teman-teman yang baru datang, gue ucapin selamat datang. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe apabila tertarik di channel ini ya. Dan juga buat teman-teman yang udah lama nontonin, gue ucapin terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru gitu ya. Nah, ini sebelum mulai kita lihat dulu. Di sini kan ada ini ya. Nah, instruksi individunya gue kasih defensif di DMF. Udah gitu aja teman-teman ya. Untuk yang lain-lain gua kosongin. Nah, teman-teman, kita coba aja ya tanpa berlama-lama lagi. Ya, doain aja mudah-mudahan koneksinya bagus ya. Tapi di sini agak patah-patah sedikit ya. Sepertinya. Oke. Oke, masih belum teman-teman ya. Yah, bunuh diri teman-teman. Aduh, sayang sekali ya. Oke, tidak apa-apa teman-teman ya. Kita santai dulu. Tapi memang ya untuk playstyle sekarang ya cocoknya ini sih apa namanya melombol counter ya, masih merajai teman-teman ya. Apalagi pelatihnya Fabio Capello tuh. Biasanya banyak banget yang pakai Fabio Capello ya. Nah, buat teman-teman yang belum dapet nih Fabio Capello, gua saranin beli pelatih Dortmund ya. Itu yang spek Dortmund, itu playstyle-nya hampir mirip-mirip lah kayak si siapa namanya? Kayak si Fabio Capello gitu ya. Aduh, lama banget cuy. Nah, ini nih, lihat kan, defensive line-nya tinggi banget kalau misalnya pakai pelatih yang playstyle-nya quick counter. Jadi mesti hati-hati teman-teman ya. Kalau nggak 5 back kayaknya agak sulit sih ya menurut gua. Aduh, offside teman-teman. Offside out. Sorry guys. Oke, sabar dulu. Aduh, kebaca guys. Wih, gila, sakti banget tangannya guys. Ya, gol lagi teman-teman ya. Sangat disayangkan ya teman-teman. Oke, jadi pengaruh juga nih koneksi ya teman-teman ya. Sama gameplay juga sih sebenarnya. Nih kebetulan kita lagi dapat musuhnya yang jago ya. Tenang, di konten ini kalah menang tetap gua upload teman-teman ya. Jadi ya sesuai real life aja kita bermain gitu ya. Nggak bisa selalu menang terus, nggak bisa selalu kalah terus gitu ya. Fleksibel aja. Oke, di sini kita ketinggalan guys ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, babak kedua nih. Mudah-mudahan kita bisa golin ya. Oke, sabar dulu di sini.
Gegen pressingnya kenceng ya Jurgen Klopp ya. Aduh, masih kebaca guys. Tuh, sangat disayangkan guys, sabar dulu ya. Oke, El Hadji Diop, Atep Rijal, waduh terlalu ini ya, terlalu pendek guys postur tubuhnya, maaf ya, bukannya body shaming nih, tapi emang realitanya. Offset teman-teman, sangat disayangkan ya. Oke, kayaknya kita ganti pemain aja deh. Kita mau coba ganti pemain dulu di sini. Kita ganti pemain, Eden Hazard kita mainkan ya. Si Ruud van Nistelrooy juga sama, CB-nya si ini kita ganti aja. Si Beckenbauer kita ganti Alessandro Bastoni ya teman-teman. Ya susah ya kalau lawannya long ball counter teman-teman ya, karena defensif lainnya rendah gitu ya. Jadi untuk bertanya lebih kuat kalau misalnya long ball counter ya. Tapi kalau misalnya quick counter itu agak-agak ngeri sedap gitu ya kalau nggak 5 back sebenarnya. Wait, lah nggak pelanggaran guys, gila. Aduh, lama banget. Nice, Fabio Cannavaro dia nutup ya. Aduh, baca lagi. Gila El Hadji Diop ya. Oke, Eden Hazard. Gila kenceng banget Hazard cuy. Kenceng banget larinya, kayak Ribery dia ya. Wih, santai bro, buset. Tapi jujur kenceng banget ya Eden Hazard. Gue baru ini sih, baru pertama kali pakai cardnya. Ya. Oke, nice. Intercept yang sangat bagus dari Fabio Cannavaro ya. Waduh. Oke, ya. Itulah review dari pelatih Jurgen Klopp teman-teman ya. Ya, semoga bermanfaat video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.